Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi sempat terputus. Jadi, di dalam hati itu ada yang namanya empedu kan. Nah, empedu ini ya akan ditaruh ya, disimpan di dalam kantong empedu. Nah, jadi hati ini ya, hati ini memproduksi empedu. Ya, yang nanti akan ditaruh di kantong empedu. Bentar. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Ya, jadi ketika proses pencernaan ya, ada proses mengemulsikan lemak. Nah, nanti kemudian nanti kan setelah masuk ke proses pencernaan, nanti ada proses ekskresi ya. Nah, di dalam hati zat warna empedu itu disebut bilirubin dan biliverdin ya. Jadi ketika ada seorang bayi yang baru lahir ya, kadar bilirubinnya lebih tinggi, maka ditandai dengan zat warnanya tersebut nih yang ada di dalam hati. Ini ada warna bilirubin dan biliverdin. Nah, zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi warna feses dan urin ini ya dihasilkan dari bilirubin ya dan biliverdin yang berubah menjadi urobilin ya. Jadi ini sama ini bereaksi menghasilkan urobilin. Oke. Nah, kemudian fungsi hati ya. Fungsi hati itu sebagai alat ekskresi, tempat menyimpan gula bentuknya glikogen ya. Pembentukan dan pembongkaran protein ya. Jadi protein itu kan besar ya. Molekul organik yang bentuknya besar ya. Jadi harus dibongkar ya, karena masing-masing protein memiliki penyusun yang disebut asam amino. Nah, asam amino ini ya nantinya berfungsi sebagai metabolisme di dalam tubuh ya. Makanya harus dibongkar nih proteinnya. Di mana? Di hati, ya kan? Terus tempat pembongkaran sel darah merah ya. Pembentukan dan pengeluaran cairan empedu nih di hati yang tadi, ya kan? Dibentuk empedunya, ditaruh di kantong empedu, dikumpulkan ya. Menetralkan obat dan racun. Bu, kalau misalnya terus-menerus mengkonsumsi obat, nah nanti kan lama-kelamaan mengendap di dalam hati. Nah, iya, makanya kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan ya. Terus gimana cara membersihkannya? Banyak ya macam-macamnya. Kita biasanya minum air kelapa kan. Nah, air kelapa ini bisa membantu untuk membersihkan sistem yang ada di pencernaan kita ya, sehingga si hati ini ya tidak terlalu banyak endapan-endapan yang berbahaya ya, seperti obat kan, obat zat sisanya sangat banyak. Zat sisa dari obat itu sangat banyak. Jadi satu pil obat itu hanya ada 1 atau 2 zat yang reaktif terhadap penyakit tersebut ya. Jadi sisanya itu hanya sebagai mempertahankan obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan di dalam tubuh kita ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Nah, untuk sampai ke satu tujuan, obat itu ya harus dilindungi dengan beberapa zat. Untuk melindungi zat
zat aktif ini yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu ya. Terus tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Nah, jadi di hati ya, di hati ini ya. Nah, di hati ini lebih fokus terhadap fungsinya, oke. Terus menghasilkan apa di hati? Terus apa sih sebenarnya bilirubin? Ya, bilirubin itu apa sih? Biliverdin itu apa? Terus warna di dalam feses dan urin itu bisa dihasilkan dari apa? Ya, seperti itu. Terus sama ini sedikit mengenai hal ini ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelainan ya. Nah, ini penyakit-penyakit ya. Silakan dihafalkan beberapa saja ya. Misalnya coba latihan soal ya. Coba latihan soal. Tidak semuanya sebenarnya beberapa penyakit ini akan ditemukan di soal-soal. Jadi tidak semuanya hafalkan saja, tapi tidak usah dipaksakan. Ya, intinya lebih ke latihan soal terlebih dahulu, dan nanti kalian akan menemukan, oh ternyata yang banyak ditanyakan mengenai penyakit di sistem ekskresi itu misalnya bilirubinaria atau batu ginjal ya, atau gagal ginjal, atau paru-paru, penyakit kulit ya, atau penyakit hati, atau penyakit ginjal ya. Jadi enggak semuanya masuk ya. Kalau misalnya penyakit hati, ini apa? Bekerja dan berolahraganya tidak boleh berlebihan ya. Terus tidak menahan kencing. Nah, ini ginjal. Yang ini mungkin ini adalah cara untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi ya. Jadi caranya ya, kita harus mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Terus pakai handuk yang bersih, pakai lotion, terus cukup air putih, makan makanan yang bergizi, olahraga, sama istirahat. Ini kulit ya, membantu untuk regenerasi kulit ini dengan cara ini. Kalau paru-paru bagaimana? Harus olahraga, ada olah nafas, menahan nafas misalnya 10 detik atau 30 detik ya. Terus tidak boleh merokok, menghindari asapnya rokok, asap pabrik dan kendaraan bermotor. Cukup istirahat dan konsumsi asupan makanan yang bergizi ya. Kalau ginjal, caranya bagaimana? Nggak boleh nih nahan-nahan kencing ya. Terus duduk terlalu lama juga nggak boleh. Nanti akan ginjalnya lama-kelamaan akan mengalami kelainan ya, kelainan fungsi. Terus tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina. Minum air putih yang cukup. Makan makanan yang bergizi ya. Jadi kalau misalnya ada nih, misalnya abinya atau uminya kerja yang lama banget harus banyak-banyak duduk, itu ingetin, mah peregangan dulu gitu ya, peregangan dulu supaya otot-otot di daerah perutnya itu tidak tegang, atau enggak di daerah pinggangnya tidak tegang. Peregangan gimana caranya? Ya misalnya tangannya dikeatasin, dikedepanin ya, atau enggak berdiri, tolak pinggang ke kiri, ke kanan ya. Terus banyakin minum, jangan lupa untuk mengingatkan minum ya. Terus jangan lupa untuk teratur makannya, jangan dientar-entar. Ya, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah materi yang Ibu kasih udah selesai.
seperti biasa untuk menguji kemampuan kalian, kerjakan bagian A dan C di Google Form ya. Oh iya, ini jangan disepelekan ya nak, mengerjakan ini supaya nilai yang kalian dapatkan itu tidak jelek dan bermanfaat buat diri kalian secara pribadi ya. Boleh dikerjakan secara, kalau ini jangan dikerjakan secara berkelompok ya, tapi kerjakan pribadi ya, individu. Kerjakan secara individu. Oke? Semoga selalu dimudahkan ya dalam segala urusannya atau keinginannya. Semoga tercapai ya, cita-citanya yang bermanfaat tercapai. Tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan ya, supaya tidak terkena penyakit yang tidak kita inginkan ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.